Waktunya di Madinah nanti Bapak Ibu diperkenankan untuk masuk ke Raudhah itu kalau tidak salah sekarang cuma sekali bisanya, karena harus ada suratnya sekarang. Muhammad qal ya Rabbi su'ali ummati ba'di Muhammad qal. Jadi ngantri di belakang sholat, habis sholat bangun itu udah gelap. Kenapa? Salah masuk. Orang-orang Arab tinggi-tinggi yang perempuan-perempuan biasanya pakai rok hitam. Jadi sekali masuk, mana ini? Udah masuk ke kolong gitu. Jadi sering sekali. Bukan, coba kayak gini nih, lagi sholat begini Pak. Jadi ada yang, oh injak-injak tuh, kepalanya di mana? Gini-gini aja udah. Itu. Jadi ibu, bapak nanti, khususnya ibu-ibu, kalau bapak masih mending. Kalau bapak tuh masih sopan, kalau misalkan kita sholat tuh, mereka nggak ganggu gantian. Kalau ibu-ibu, wah luar biasa itu. Ya. Makanya kadang-kadang tuh saya ingat sekali teman-teman saya yang kalau lagi umroh dan begini, mereka itu satu orang yang nahan sholat kan, nanti gantian. Kalau nggak begitu, tadi bangun udah gelap itu, nggak tahu arahnya kemana sudah, kiblatnya udah nggak tahu kemana. Ya, kemudian ada makam baki di Madinah. Madinah ada makam baki. Ada yang tahu makam baki apa? Ya, di makam baki tersebut tempat para syuhada dimakamkan di situ. Semua orang Islam di Madinah dimakamkan di sini. Maka Rasulullah mengatakan, siapa yang bisa meninggal di Madinah, silakan meninggal di Madinah, karena aku akan memberikan syafaat bagi orang yang meninggal di Madinah. Nah, itu kata Rasulullah. Makanya orang Indonesia tuh banyak tuh yang berdoa dari sini, depan Allah, Allah meninggalkan saya di Madinah, dapat syafaat Rasulullah nanti. Tapi kan ajaran sama yang tahu, iya kan? Kita mau, ya Allah, minta-minta mudah-mudahan saya meninggal di Madinah. Sampai di Madinah sakit-sakitan. Wah, sekarat. Akhirnya orangnya cepat-cepat bawa ke Indonesia, khawatir nyampe Indonesia meninggal. Nggak nyampe juga Madinah kan? Makanya yang begini kita hanya bisa berdoa, nanti ditentukan oleh Allah yang menentukan. Makam baki, gimana bentuknya makam baki? Ini. Bedanya di Indonesia apa Pak? Makam Ini nggak ada ininya apa? Bukan tangan. Apa sih? Ada jalan. Nisan. Ya, batu nisan. Di Indonesia semua pakai batu nisan kan? Ya. Kita tahu siapa ini, oh ini kakeknya anu, itu namanya ada. Sini enggak. Cuma ditaruh batu tanda bahwa di bawah ada mayat, udah aja. Dan lucunya di sini di makam ini itu tidak pernah penuh. Lokasinya cuma sebesar itu, tidak pernah ada pelebaran dan tidak pernah penuh. Gimana caranya? Setiap 5 tahun sekali pemerintah Saudi itu akan menggali semua mana yang sudah jadi tulang, itu dikumpulkan, ditaruh ada tempatnya, maka khusus tulang belulang aja di situ. Nah yang ini baru lagi. Tapi kalau misalkan dia masih utuh, dimakamkan kembali di situ, nggak diapa-apain. Maka banyak sekali pemerintah Saudi itu kalau sedang menggali itu, akhirnya mulai tahu, oh di sini makam para syuhada, karena para syuhada itu tidak hancur tubuhnya, sampai kain kafan itu masih utuh, sehingga nanti digeser. Jadi tempatnya udah nggak akan kegali itu di sana, karena selalu utuh. Nah kalau sedangkan masyarakat Madinah itu digali, kalau jadi tulang itu dipindahkan, nanti itu jadi kosong lagi, diisi lagi seperti itu. Ya, tapi dimakamkan lagi itu yang tulang belulang itu tetap dimakamkan di tanah. Makanya kalau ada isu yang mengatakan bahwa dikumpulin kemudian taruh di gudang, nggak itu. Ya, nggak ada yang taruh di gudang tulang belulang. Itu makam baki samping persis Masjidil Haram. Masih ingat tadi Masjid Kuba? Ya. Siapa yang bersuci di rumah lalu ia mendatangi Masjid Kuba lalu melaksanakan sholat di dalamnya, maka pahalanya seperti pahala umroh. Nah ini yang tadi saya katakan, ada para sahabat itu protes. Ya Rasulullah, enak dong orang Mekah. Kenapa? Mereka bisa tiap hari umroh, pahalanya besar, sekali sholat 100.000. Kita gimana? Kata Rasulullah, siapa yang, nah ini hadis, siapa yang bersuci di rumahnya lalu mendatangi Masjid Kuba, kemudian sholat 2 rakaat, sholat apa di sana? Apa saja? Sholat tahiyatul masjid atau mau sholat taubat di sana, silakan. Maka pahalanya seperti pahala umroh. Ya, enak ya? Nanti sampai di sana kita insya Allah nyampe di sana. Di hari kedua nyampe di Madinah, kita istirahat, hari ketiganya kita kesini. Kita ke Masjid Kuba. Nanti sebelum itu, ingatkan bapak yang satu keluarga, ingatkan, ayo mandi, kita mau ke Masjid Kuba. Mandi niatnya mau sholat di Masjid Kuba. Seperti itu. Supaya dapat pahala umroh. Berarti 3 kali kita umroh itu. Umroh pertama, ya kan?
umroh kedua yang mau badal, yang ketiga umroh ini. Enak nih, kenapa nggak perlu pakai ihram? Ya kan? Tidak perlu ada tantangan. Kemudian cepat, cuma 2 rakaat. Gitu. Ya, ini di Madinah, Masjid Quba. Ini laksanakannya pagi. Sekitar jam 10-an sebelum zuhur. Kita jam zuhur itu udah balik ke Madinah. Kita karena harus sholat zuhur di masjid. Ini Masjid Quba seperti ini. Masjid Quba adalah masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah ketika saat hijrah. Nyampe di sana bikin Masjid Quba baru ke Masjid Nabawi. Itu masjid pertama. Ini biasanya kita parkir sebelah kanan sini. Nanti jalan ke dalam. Banyak orang Indonesia, paling banyak di Masjid Quba. Karena mereka ngejar umroh. Kemudian di Madinah juga ada Masjid Gomamah. Masjid yang pernah dipakai oleh Rasulullah untuk melaksanakan sholat istisqa maupun sholat id. Masjid Gomamah itu adalah masjid di mana Rasulullah ketika itu ada musim panas, tidak hujan-hujan. Lalu para masyarakat mengatakan, ya Rasulullah, di Madinah ini kami sudah banyak penyakit. Madinah itu kota banyak penyakit. Rasulullah sampai sana baru hilang penyakitnya. Sudah tuntas. Tapi ada satu yang belum, yaitu para masyarakat kami yang bertani ini pertaniannya jadi rusak semua gara-gara tidak turunnya hujan. Rasulullah saat itu sedang ada di Masjid Gomamah ini. Dulu namanya bukan Masjid Gomamah. Gomamah itu artinya awan yang mau hujan, awan yang mengumpul yang hitam itu mau hujan. Seperti itu. Ya. Maka pas waktu itu Rasulullah langsung mendoakan agar turunnya hujan dan turun hujan saat itu. Nah, makanya disebut dengan Masjid Gomamah. Dan sholat id Rasulullah juga ada di sana. Masjid raya yang dahulunya adalah rumah Sayyidina Ali bersama Fatimah Zahra. Ini di samping Masjid Gomamah ada Masjid Abu Bakar dan ada Masjid Ali. Mana tempatnya? Ini saya kemarin sudah lengkapkan. Ini Masjid Gomamah. Ini Masjid Gomamah biasanya tertutup. Selama saya umroh, baru sekali saya pernah berkesempatan masuk ke dalam. Padahal itu tertutup selalu. Tertutup selalu. Itu pun saya sempat masuk itu gara-gara lagi ada yang bersih-bersih. Wih, buka nih, masuk ke dalam. Karena itu bukan untuk umum. Ya. Ini masjid ini bukan untuk umum. Bukan. Memang untuk museum saja, jadi bahwa sini pernah ada. Karena apa? Masjid ini samping persis dengan Masjid Nabawi. Jadi orang sholat ke Nabawi, gitu, bukan ke sini. Dulu orang sholatnya di sini. Kenapa ini? Jadi gini Pak, di setiap Madinah itu titik-titik yang ada sejarahnya itu dibikinkan masjid. Aslinya bukan masjid. Nah, supaya ingat dibikin masjid. Contoh, Masjid Abu Bakar itu di sana dulunya bukan masjid, tapi Abu Bakar sering banget kalau halakoh kajian di situ. Maka masyarakat bikin masjid setelah Abu Bakar meninggal. Ali juga sama. Ali itu senang banget kalau halakoh itu duduknya di sana, dibikinkan masjid. Jadi bukan masjid tempat orang sholat banyak-banyak, tidak, karena sholatnya di Masjid Nabawi. Samping persis Masjid Nabawi. Kita jalan kaki paling 1 menit sampai ke masjid. Gitu. Ya. Nah, kemudian ini sampingnya, ini Masjid Abu Bakar, persis samping kanan. Kemudian selanjutnya ini Masjid Ali, kanannya lagi. Jadi dia melingkar gitu, Gomamah, Abu Bakar, Ali. Nah itu dekat semua dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kemudian saya kumpulkan beberapa. Di Madinah ada Jabal Uhud. Tahu ya Bapak Ibu kisahnya perang Uhud? Ya, kisah perang Uhud itu di mana Rasulullah saat itu menang atau kalah? Awalnya sih kalah. Kenapa kalah? Jabal Uhud Kalahnya kan karena yang diperintahkan ke mana itu kan begitu bagi-bagi mereka turun. Iya. Serang balik gitu. Iya. Akhirnya toh Perang Uhud itu Rasulullah kalah di situ. Awalnya menang, udah lari semua orang kafir, kabur semua. Iya. Yang datang ke Mekah itu, yang datang ke Madinah, kabur semua. Pas kabur, orang yang diperintahkan oleh Rasulullah, ya wahai para sahabatku, kalian berada di sini, jaga bukit ini. Itulah bukit Uhud. Jaga bukit ini, jangan turun ke bawah, apapun yang terjadi. Rasulullah turun ke bawah, perang, udah kabur, udah menang, yang di atas turun, ngambil harta rampasan. Lalu ada seorang yang sekarang menjadi sahabat, yang setelahnya itu menjadi orang Islam. Dia lihat, wah, Uhud kosong. Mereka berputar naik ke atas, langsung dari atas mereka nyerang ke bawah. Disitulah Rasulullah sampai patah giginya karena lemparan batu dan seterusnya. Nah disitu itu gara-gara
Itulah Jabal Uhud ini kemudian menjadi terkenal sekali. Bukit yang menjadi saksi terhadap perang Uhud kaum muslimin dengan kafir Quraisy. Gunung Uhud adalah salah satu gunung yang ada di surga. Suatu ketika Rasulullah naik ke atas Gunung Uhud. Di situ Gunung Uhud bergetar. Lalu kata Rasulullah, berhenti. Lalu Uhud mengatakan, bukan. Uhud tidak mengatakan itu. Rasulullah pas waktu bergetar itu, lalu kata Rasulullah, berhenti, karena engkau adalah salah satu gunung yang ada di surga nanti. Baru berhenti itu Gunung Uhudnya. Karena pas Rasulullah naik itu bergetar. Nah itu. Ini Gunung Uhud adalah salah satu gunung yang ada di surga, hadis riwayat Bukhari. Gunung Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kami mencintainya, hadis riwayat Bukhari. Jadi Rasulullah mengatakan Gunung Uhud adalah gunung yang kami cintai dan mencintainya, dan gunung itu mencintai kami, maka dia ada di surga nantinya. Satu-satunya gunung yang nanti ikut serta ke surga itu. Luar biasa ya. Nanti kan hancur bumi. Dari situ Gunung Uhud naik ke surga. Kita belum tentu. Nah, ya kan? Kita aja belum tentu hidup nih, tapi belum tentu. Mana Gunung Uhud nih? Gunung Uhud itu cukup panjang. Nah, puncaknya sebentar saya lihat. Oh, tidak ada di sini. Sebentar. Ini panjang Gunung Uhud itu, tempat peperangannya di sini. Nanti kita akan ada di sini. Di sini ada paman Rasulullah. Ya, ada paman Rasulullah yang meninggal di sana perang Uhud. Siapa namanya? Siapa namanya? Hamzah. Iya, ya. Ada di sini. Nanti kita ke sini. Kita sampai sebelah sini. Kita jalan ke sini nantinya. Di sini pasar murah, Pak. Oh iya, pasar murah. Saya harus sampaikan. Di sini pasar murah nih, banyak nih. Pasar murah. Yang dijual itu. Semua barang yang ada di Mekah dijual di situ. Kalau kita mengatakan apa? Pasar apa? Ya pasar kaget ya. Nah, yang murahnya itu lebih murah-murahnya di toko-toko Mekah makanya di situ. Tapi tolong. Nah, di situ waktunya kita singkat. Kenapa? Terbentur dengan jam sholat zuhur. Maka biasanya saya kasih waktu paling setengah jam, paling lama 1 jam untuk berburu belanja. Tapi biasanya Mutoib nggak mau. Kenapa nggak mau? Kalau sudah di sana, ibu-ibu sering kalap, Pak. Kita susah nyarinya, mana ibu-ibu ini? Menghilang itu. Kadang niatnya cuma setengah jam jadi 1 jam, niatnya 1 jam jadi 2 jam. Nyari ibu-ibu kemana perginya? Karena pasarnya cukup luas di sini. Dan sekali kita lihat, murah nih, pindah sini murah terus sampai sana murah. Sering hilang. Nah, biasanya Mutoib mengatakan, ibu-ibu cukup sampai di sini ya. Sana ujungnya sampai sini, nggak boleh ke kanan, nggak boleh ke kiri. Padahal kanan dan kiri itu yang permurah, supaya ibu-ibunya nggak hilang. Gitu ya. Ini saya kasih tahu dari sekarang karena anggota kita juga tidak banyak. Biasanya kalau banyak saya nggak akan ceritain. Yang penting Uhud aja, saya nggak akan cerita pasar murah. Kalau banyak orangnya, kalau sedikit orang nggak apa-apa. Ya, baik. Kemudian ini sini ada Hamzah, paman Rasulullah. Hamzah yang di bagian sini, ini mestinya fotonya ngadepnya ke sini sehingga saya bisa nerangkan. Ada namanya Jabal Rumat. Jabal Rumat itu tempat yang tadi Rasulullah minta, sahabat-sahabatku berdiri di sini untuk mudah panah. Nah itu di Jabal Rumat. Di Jabal Rumat berdirinya mereka. Tempat pemanah, para pemanah. Strategi perangnya luar biasa. Kemudian ada makam Sayyidah Abdullah bin Abdul Muttalib. Siapa ini? Ayah Rasul. Siapa? Ayahnya Rasul. Iya, bapaknya Rasulullah. Jadi Rasulullah dulu meninggal, bapaknya Rasulullah meninggal sebelum Rasulullah lahir. Itu ketika Abdullah, bapaknya Rasulullah ini berdagang ke Madinah. Sampai di Madinah meninggal. Nah itu kisahnya. Ya, makamnya ada di sini. Kalau dicari agak susah. Sekarang dulunya Gen 8, sekarang 318 atau 325 itu sekarang nama gennya. Kita itu dekat sini. Ya. Bapak Ibu, kita tinggalnya itu dekat dengan makam Abdullah bin Abdul Muttalib. Cuman saya nggak akan bawa ke sana. Nggak akan bawa ke sana karena itu tempat yang sering kali diperselisihkan oleh masyarakat sana. Nanti kita dikira macam-macam lagi. Artinya kira macam-macam tuh mau ziarah ke makam bapaknya. Ya, guys. Paling nanti saya akan lewat, saya tunjuk Pak di sana ya. Gitu. Kita nggak akan bisa. Termasuk nanti di Mekah juga sama. Di Mekah tempat lahirnya Rasulullah, ya kan? Ingin tahu nggak Pak di mana tempatnya? Ya ingin tahu nggak? Di mana tempatnya? Tempat apa nih? Tempat lahirnya Rasulullah di Mekah. Di Mekah kan? Iya di Mekah. Nah itu juga sama kisahnya dengan ini. Tempatnya ada, banyak orang nggak tahu, dan kalau ada yang kesana biasanya diusir sama askar karena dianggap terlalu
Ya karena di sana kepercayaannya kan ada Wahabi ya. Di sana nggak boleh tuh ziarah-ziarah, nggak boleh doa depan kubur, nggak boleh kita duduk di kuburan aja, rasanya dimanain. Gitu. Nah ada tempatnya nanti setelah sa'i bersempatan nanti saya akan tunjuk tuh di situ Bu. Cuman kita nggak boleh ke sana. Saksi perjuangan Rasulullah dengan Abu Bakar ketika beliau dikejar-kejar oleh tentara bayaran kafir Quraisy sekaligus salah satu bukti cinta sayangnya Abu Bakar kepada Rasulullah. Apa? Jabal Sur itu kisah apa? Ada yang tahu? Nah ini batu apa tempatnya itu Nabi katanya buat Ya, kabur gitu. Jabal Sur itu tempat Rasulullah ketika hijrah dikejar kafir Quraisy. Maka Jabal Sur itu beliau naik ke Jabal Sur. Gini, bayangannya Jabal Sur itu di selatan, sedangkan Madinah itu di utara. Rasulullah itu larinya ke selatan, bukan ke utara. Karena apa? Strateginya Rasulullah, kalau orang ngejar, mesti ngejar ke Madinah, karena tahu bakal hijrah ke Madinah. Maka kafir Quraisy waktu itu ngejar ke utara, karena dia kan ke Madinah cari. Sudah sekian kilometer, nggak nemu. Akhirnya ada yang kafir Quraisy ini ada yang berpendapat, jangan-jangan dia ngambil jalan pintas. Dan benar, Rasulullah ternyata ngambil ke Jabal Sur. Jabal Sur itu ditelusuri ke atas, ada jejak Rasulullah naik. Dia ikut sampai ke atas. Sampai ke atas ceritanya di Jabal Sur tersebut, Rasulullah ngumpet ke dalam gua bersama Abu Bakar. Lalu Abu Jahal masuk ke dalam gua ini, sepertinya ada penghuninya. Masuk ke dalam, ternyata sudah ada sarang. Nah, sarang laba-laba yang di situ sudah ada merpati. Yang konon merpati yang bertelur di sana itu nanti ikut serta masuk ke surga, menjadi saksi. Dan di dalam itu, di dalam gua tersebut, Rasulullah bersama Abu Bakar itu ditemani satu makhluk, yaitu ular. Ular ini sudah nunggu sekian, konon kalau dalam ceritanya itu sampai ratusan atau bahkan ribuan tahun nunggunya. Dari zamannya Nabi Musa nunggu di sana untuk bertemu Rasulullah. Gitu. Ular itu, cuman ular itu niatnya beda, bukan hanya ketemu, mau matok. Gitu. Maka yang kena waktu itu adalah Abu Bakar. Abu Bakar sampai menangis, menahan sakitnya digigit ular tersebut. Lalu meneteslah air mata Abu Bakar kena kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, la tahzan. Nah, jangan nangis kamu. Rasulullah tahu itu. Nah, itu makanya disebut dengan cinta sayangnya Abu Bakar kepada Rasulullah. Karena Abu Bakar tahu ada ular, Rasulullah lagi tidur di atas pangkuan Abu Bakar saat itu. Lagi tidur di situ, saking nggak mau supaya dia nggak bangun nih, Rasulullah supaya nggak bangun, biarinlah kaki saya yang dipatok sama ular. Itu. Akhirnya memang dipatok. Jabal Sur, mana Jabal Sur ini? Di sini Jabal Sur, kita nanti akan berhenti di sini. Tapi sekarang sudah bagus karena sudah ada ada pagarnya di sini, tempat parkirnya sudah bagus. Jabal Sur di mana? Tempat guanya. Ini naik ke atas.